Baik, perkenalkan nama saya Stefan Robert Kan Anugrah Nambaban dengan NIM H1B1200073 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Di sini saya akan menyampaikan materi setelah UTS atau materi materi ke-8 mata kuliah kajian demokrasi yang berjudul Oligarki Politik di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi setelah materi ke-8 yaitu oligarki politik di Indonesia. Dalam bentuk pemerintahan di suatu negara ada yang disebut oligarki. Apa itu oligarki? Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Melansir menurut tokoh politik yaitu Tocqueville, oligarki berasal dari kata Yunani atau oligarkes yang berarti sedikit yang memerintah. Teori oligarki secara komprehensif dijelaskan di dalam tulisan Jeffrey Winters pada tahun 2011. Ia menjelaskan makna kata oligarki berasal dari kata oligarchs yang berarti pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Lebih jauh, menurut Winters 2011 ini, kenyataannya kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil yang menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi. Penekanan terhadap dampak politik kesenjangan material terhadap ketidaksetaraan kondisi membuat bentuk-bentuk kekuasaan dan eksklusi minoritas oligarkis berbeda dengan yang lain. Seorang kandidat politik yang punya uang segunung untuk berkampanye sangat sukar dikalahkan. Gerakan politik yang dananya lancar lebih berpengaruh daripada yang dananya seret. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, partai, ataupun kekuasaan militer. Semua bentuk pemerintahan seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan. Di bawah hukum besi oligarki, semua sistem politik akhirnya berkembang menjadi oligarki. Dalam demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Dalam monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekayaan mereka untuk mempengaruhi raja atau ratu. Secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Istilah oligarki dan plutokrasi sering membingungkan. Para pemimpin plutokrasi selalu kaya, sedangkan para pemimpin oligarki tidak perlu kaya untuk mendapatkan kendali. Jadi, plutokrasi selalu oligarki, tetapi oligarki tidak selalu plutokrasi. Pada 600-an sebelum Masehi, ketika Yunani di negara kota dari Sparta dan Athena diperintah oleh sekelompok elit bangsawan yang berpendidikan, pemerintahan oligarki berjaya. Selama abad ke-14, negara-negara kota Venesia dikendalikan oleh bangsawan yang kaya yang disebut aristokrat. Saat Afrika Selatan berada di bawah sistem apartheid kulit putih hingga 1994 adalah contoh klasik dari sebuah negara yang diperintah oleh bentuk pemerintahan oligarki yang berbasis rasial. Ada 5
contoh oligarki di masa zaman modern. Yang pertama, pemerintah oligarki di negara Rusia. Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin digolongkan sebagai bagian dari oligarki, penguasa yang berbasis kekayaan yang dimulai pada 1400-an. Meski rutin sempat membantahnya, di Rusia pemain oligarki melakukan kontak di dalam pemerintah, seperti di banyak negara yang pada dasarnya anti kapitalis, sehingga pemerintah Rusia diam-diam mengizinkan miliarder oligarki untuk berinvestasi di negara-negara demokratis di mana aturan hukum melindungi properti mereka. Pada Januari 2018, Kementerian Keuangan Amerika Serikat merilis daftar sekitar 200 pemain oligarki Rusia dari pejabat perusahaan dan senior pemerintah Rusia, termasuk Perdana Menteri Dmitry Medvedev. Pemerintah Rusia beroperasi untuk keuntungan oligarki dan elit pemerintahan yang tidak proporsional. Dan yang kedua, pemerintah oligarki di negara Cina. Praktik oligarki Cina yang berbasis agama mendapatkan kembali kendali pemerintahan setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976. Mengaku sebagai keturunan dari 8 dewa Taoisme, anggota pemain oligarki yang dikenal sebagai geng Shanghai berkuasa. Mereka mengendalikan sebagian besar perusahaan milik negara, kesepakatan bisnis, dan mengizinkan kawin campur untuk mempertahankan hubungan mereka dengan dewa. Dan yang ketiga, pemerintah oligarki di negara Arab Saudi. Raja yang memerintah Arab Saudi diharuskan berbagi kekuasaan kepada keturunannya. Raja pertama Arab Saudi yaitu bernama Abd al-Aziza al-Saud pada tahun 1875 sampai 1953. Berbagi kekuasaan dengan 44 putra dan 17 istrinya. Raja saat ini Salman bin Abdulaziz telah menunjuk putranya Pangeran Muhammad bin Salman menjadi Menteri Pertahanan dan Pengawas Saudi Aramco, perusahaan monopoli minyak milik negara yang kuat. Yang keempat, pemerintah oligarki di negara Iran. Meskipun presiden yang dipilih secara populer, Iran dikendalikan oleh oligarki yang berbasis agama dan kerabat dan teman-teman mereka. Konstitusi Iran menyatakan bahwa satu Tuhan memegang kedaulatan eksklusif seluruh negeri. Oligarki Islam mengambil alih kekuasaan setelah kematian Ayatollah Ruhollah Khomeini pada tahun 1989, yang telah menempatkan keluarga dan sekutunya ke dalam jabatan tinggi pemerintahan dan mengendalikan presiden yang terpilih pada saat itu. Terakhir, pemerintah oligarki di negara Amerika Serikat. Banyak ekonom berpendapat bahwa Amerika Serikat sekarang atau sedang menjadi oligarki. Hal itu ditunjukkan pada ketimpangan pendapatan dan stratifikasi sosial yang memburuk di Amerika Serikat. Dua karakteristik utama oligarki berbasis kekayaan antara pada tahun 1979 dan tahun 2005. Pendapatan 1% teratas pekerja AS naik 400%. Menurut studi 2104 oleh ilmuwan politik, Martin Gilens dan Benjamin Peck mengatakan bahwa Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang yang menguntungkan 10% orang Amerika terkaya lebih sering daripada langkah-langkah yang menguntungkan 50% orang termiskin. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut pandangan saya dan solusi terkait fenomena atau materi tersebut berdasarkan problem di negara kita, khususnya pada salah satu partai Indonesia yaitu Partai Golkar. Yang pertama, sistem pemilihan ketua umum melalui sistem pemungutan suara atau voting dalam Munaslup Partai Golkar pada tahun 2016. Kepentingan antara Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono menyebabkan Partai Golkar sulit untuk mencapai konsensus politik. Pada hasil Munaslup Partai Golkar 2016 dengan mengembalikan posisi Dewan Pembina Partai Golkar yang sebelumnya hilang pada masa reformasi, jadi penengah bagi kepentingan Abu Rizal Bakri maupun Agung Laksono. Posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dianggap oleh Abu Rizal Bakri sebagai keuntungan karena ia akan tetap memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Di sisi lain, Agung Laksono mendapatkan jabatan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar yang juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.
Yang selanjutnya, merit system yang gagal dalam Musnadlup Partai Golkar 2016. Di sini upaya Partai Golkar dalam mendemokratisasi internalnya ternyata mengalami babak kemunduran karena proses demokrasi mengarah pada sistem oligarki. Sistem ini telah dirasakan yang tanpa sadar terbangun di dalam mentalitas internal Partai Golkar sejak kekalahan Akbar Tanjung di Munas 2004 melawan Yusuf Kala. Ketika itu Akbar Tanjung menggaungkan semangat reformasi di mana ia menjadi ketua umum yang memiliki fokus utama dalam pembangunan partai dengan prestasinya dalam beragam kebijakan partai yang jadi faktor utama suksesnya Partai Golkar dengan latar belakang tanpa jabatan apapun di pemerintahan atau kekuasaan lainnya. Kekalahannya oleh Yusuf Kala sebagai aktor saudagar kaya jadi momentum berakhirnya sistem merit. Fenomena ini tampak dan jadi hegemoni dalam pemilihan di Munaslup Partai Golkar 2016. Selanjutnya, pembiayaan yang terlalu besar untuk kebutuhan Partai Golkar dalam Munaslup Partai Golkar 2016. Partai Golkar seakan mengalami dilema tentang pendanaan partai. Di satu sisi, Partai Golkar tidak mungkin berharap kepada bantuan dana dari pemerintah. Di sisi lainnya, Partai Golkar akan ketergantungan dengan individu yang akan jadi sosok pemberi dana, bahkan sosok tersebut nantinya akan jadi ketua umum. Biaya operasional Partai Golkar membutuhkan dana sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah per bulan. Angka 10 miliar tersebut digunakan untuk DPD 1 masing-masing 150 juta rupiah dan overhead DPP 5-6 miliar rupiah, 21 miliar rupiah. Begitu pula nominal tersebut menandakan bahwa memang sosok dibutuhkan oleh Partai Golkar agar memiliki sosok dengan kekuatan finansial yang besar untuk segala aktivitas partai. Selanjutnya, sulitnya memperbaiki sistem demokratisasi partai politik dilihat dari Munaslup Partai Golkar pada tahun 2016 dengan munculnya paradoks demokrasi dalam Munaslup Partai Golkar 2016 memiliki dampak yang lebih kepada Partai Golkar sebagai bagian dari suprastruktur politik di dalam negara yang demokrasi. Masyarakat yang akan memilih kader Partai Golkar untuk jabatan publik melalui pemilihan umum, mereka akan ada dalam suatu kondisi dilematis antar menggunakan hak pilihnya atau tidak memilih karena alasan adanya paradoks demokrasi di dalam Partai Golkar. Proses ini merupakan bagian integral untuk memahami proses demokrasi yang secara keseluruhan. Dalam artian, partai politik sebagai bagian dari negara demokrasi yang merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokratisasi secara keseluruhan. Proses demokratisasi Munaslup Partai Golkar 2016 mengalami puncaknya pada saat pemilihan ketua umum. Proses ini merupakan penyelenggaraan secara berkala dengan maksud menciptakan sebuah sistem yang teratur, di mana ada perbaikan sistem kepemimpinan dari periode ke periode. Akan tetapi yang fakta Munaslup Partai Golkar 2016 terdapat paradoks demokrasi. Proses demokratisasi menekankan aspek keaktifan partisipasi dari tiap individu yang terkait dengan proses demokrasi yang berlangsung. Proses demokratisasi mengubah posisi individu yang pasif menjadi aktif. Tetapi dalam Munaslup Partai Golkar tahun 2016, keaktifan kadernya berupa memilih dalam proses pemungutan suara. Demokrasi prosedural jadi lebih tinggi tingkatnya ketimbang demokrasi substansial. Demokrasi substansial membahas tentang keadilan sosial individunya. Keadilan sosial ini jika dijabarkan lebih konkret dari kasus Munaslup Partai Golkar 2016 adalah menyangkut kemerataan kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir, oligarki menyandera Partai Golkar. Di sini berdasarkan hasil penelitian dinamika musyawarah nasional yang luar biasa di Partai Golkar 2016 dengan rumusan masalah penelitian bagaimana demokratisasi internal partai politik dapat ditarik kesimpulan dengan fakta yang empiris dan teoritis. Demokratisasi internal di internal Partai Golkar masih terhambat karena adanya paradoks demokrasi yang terjadi institusionalisasinya
Dan itu terlihat di dalam kasus Munaslup Partai Golkar 2016. Demokratisasi internal partai politik di Indonesia mengalami dinamika yang berbeda di tiap partai. Partai Golkar sebagai salah satu partai di Indonesia yang mengalami dinamika serupa walaupun tetap berbeda, selain memang secara nomenklatur juga di proses institusionalisasinya. Penulis menyarankan kepada para peneliti selanjutnya dalam menulis karya ilmiah dalam segala bentuk yang bertemakan demokratisasi internal partai politik dan menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat melakukan wawancara yang mendalam kepada informan inti dan mendapatkan studi. Begitu pula peneliti selanjutnya juga dapat memiliki informan atau studi kepustakaan atau dokumentasi atau substitusi jika kemungkinan terburuk ketika tidak tercapainya harapan akan kelengkapan data inti. Analisis harus dapat dijawab sesuai dengan rumusan masalah yang diampu. Baik, hanya yang bisa dapat saya jelaskan dan yang bisa saya sampaikan mengenai materi ke-8 atau materi setelah UTS, mata kuliah kajian demokrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih.